Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Ferry Kaputra dengan NIM 1911031098 dari kelas 4B Program Studi PGSD. Halo adik-adik, sudah siap kan belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai simetris, refleksi, dan pengubinan. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simetris lipat. Simetris lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangunan datar yang sama. Simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awalnya. Sumbu simetri. Sumbu simetri adalah jumlah bagian lipatan pada bangun datar dengan bentuk antar lipatan yang sama besar. Untuk menentukan sumbu simetri, simpel saja ya adik-adik. Kalian tinggal melihat simetri lipatannya. Karena simetri lipatan itu menentukan jumlah lipatan pada bangun datar yang sama. Maka sumbu simetrinya juga sama dengan simetri lipatan. Contohnya, adik-adik dapat melihat pada tabel berikut ini ya. Misalkan, persegi mempunyai 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Sementara persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 simetri sumbu. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik dapat melihat pada tabel berikut ini ya. Pengertian refleksi. Seperti halnya bayangan pada benda yang terbentuk dari sebuah cermin, sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang Cartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Untuk jenis-jenis refleksi atau jenis-jenis pencerminan, adik-adik bisa dilihat pada tabel berikut ya. Contoh refleksi. Coba adik-adik perhatikan 3 gambar berikut ini. Jika garis merah adalah cermin, maka manakah yang memantulkan bayangan yang tepat? Maka jawabannya adalah gambar pertama. Jawabannya benar karena benda dan bayangannya sama berjarak 1 kotak. Dan gambar kedua adalah salah. Mengapa demikian? Itu dikarenakan karena benda dan bayangannya tidak sejajar atau tidak sama. Dapat dilihat di sini, benda berada pada jarak 1 kotak terhadap cermin, sementara bayangan benda tersebut berjarak 2 kotak. Itu artinya sudah salah. Dan gambar yang ketiga, jawabannya benar, karena benda dan bayangannya memiliki posisi yang sama. Sama-sama berjarak 2 kotak dari cermin.
Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bagian secara sempurna, atau tidak ada bagian yang tidak tertutup, dinamakan pengubinan. Bangunan-bangunan datar yang dipasang adalah bangunan-bangunan yang kohingen atau sama dan sebangun yang dipasang secara tepat dan tidak terjadi tumpang tindih antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Bangunan-bangunan datar yang dipasang tidak hanya sejenis, tapi biasanya lebih dari satu jenis. Jenis-jenis pengubinan. Yang pertama, pengubinan teratur, yaitu pengubinan dengan menggunakan satu macam segi yang beraturan. Yang kedua, pengubinan semi beraturan, yaitu pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi beraturan. Yang ketiga adalah pengubinan tidak beraturan, yaitu pengubinan yang menggunakan bangunan-bangunan datar yang tidak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari juga dapat ditemukan bentuk-bentuk pengubinan. Beberapa contoh pengubinan dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada puzzle, sarang lebah, tembok atau dinding, dan lantai yang menggunakan passing block. Berikut ini beberapa contoh pengubinan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, puzzle adalah mainan yang menyusun gambar-gambar secara acak terlebih dahulu, sehingga anak dapat menyesuaikan di dalam bingkai dengan menghubungkan pola-pola kecil sehingga menjadi gambar utuh. Yang kedua, sarang lebah. Sarang lebah adalah tempat yang digunakan oleh lebah sebagai tempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang lebah berupa kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari semacam lilin. Lebah menggunakan ruang heksagonal ini untuk menyimpan madu. Yang ketiga, passing block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. Passing block dikenal juga dengan sebutan bata beton. Yang keempat adalah dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kandang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyengkuk struktur lainnya. Membatasi ruang dalam membangun menjadi ruang-ruangan dan melindungi atau membatasi suatu ruangan di alam terbuka. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang telah menonton video ini. Kakak ucapkan sangat-sangat berterima kasih dan semoga kita dapat bertemu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Bye-bye.